Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sehat semuanya. Luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini adalah kita akan sebagaimana yang saya sampaikan dalam WhatsApp kemarin, bahwasanya hari ini adalah city tour di kota Mekah. Di Madinah ada city tour, di Mekah juga ada city tournya. Nah, saatnya hari ini kita akan city tour ke Jabal Nur, Arafah, Musdalifah, Mina, termasuk Jabal Rahmah. Sekaligus nanti kita akan ngambil mikot umroh yang kedua, yakni umroh bagi yang membatalkan umroh untuk orang tuanya atau nenek dan sebagainya, atau untuk umroh sendiri juga nggak apa-apa, ya. 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 Jadi nanti kalau sebelum kita jalan jauh-jauh, kita doa dulu. Ya, kita doa dulu. Ya, kita doa ibu-ibu semuanya yang yang HP-nya tolong dimatikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Majriha Inna Rabbi Laghafurur Rahim Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa aswi anna wa'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inna na'udzubika min waqta'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang akan kita
kunjungi pertama kali yaitu Jabal Thur, ya. Jabal Thur. Jabal Thur itu berarti Jabal teh gunung. Thur itu nama gunung. Cuma biasanya kita kenal dengan Jabal Thur aja atau Bukit Thur. Di situ ada satu gua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat setia beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ada di gua itu 3 hari. 3 hari. Ngapain Kanjeng Nabi di gua? Ketika Kanjeng Nabi sudah tidak ada keamanan di Mekah, di mana yang kemarin sudah saya sampaikan sepeninggal istri beliau yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan sepeninggal paman beliau, ya, paman beliau yakni Abu Thalib. Maka orang-orang kafir Quraisy makin ganas, makin ganas, makin keras. Pada siapa? Pada umatnya Rasulullah saat itu. Sahabat-sahabat Rasulullah saat itu semua banyak yang disiksa. Maka ketika ada perintah hijrah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua sahabat pada hijrah duluan, Rasulullah belakangan. Semua sahabat-sahabat hijrah saat itu pada sembunyi-sembunyi. Ada sahabat yang waktu hijrahnya itu terang-terangan, tak lain dan tidak bukan yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya rumah Umar bin Khattab itu ada masjidnya kemarin, cuma karena kemarin terbatasnya waktu, yang hanya kita kunjungi yaitu Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Untuk Masjid Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar gak kita kunjungi karena kita udah masuk waktu maghrib. Di samping itu memang agak jauhan. Kalau Sayyidina Utsman jauhan, kalau Sayyidina Umar itu ada di belakang hotel, dekat hotel Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar. Ya. Maka dari itu Umar bin Khattab ini ketika hijrah, dia tawaf dulu di Ka'bah. Setelah tawaf, dia acungkan itu pedang. Semua orang-orang kafir Quraisy waktu itu banyak yang melihatnya. Apa kata Umar bin Khattab? Hei orang-orang Quraisy, hei penduduk Quraisy, hei inilah Umar nih hari ini terang-terangan. Hari ini Umar mau ke Madinah, mau hijrah ke Madinah. Siapa yang istrinya pengen jadi janda? Mohon maaf yang janda. Mohon maaf. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim? Sok mangga sok. Jadi Umar bin Khattab ini jadi orang Sunda tiba-tiba. Sok cegat ini Umar, cegat. Masya Allah, segitunya orang yang kumpul di Ka'bah saat itu. Dulu udah ada Ka'bah zaman Kanjeng Nabi, karena Ka'bah itu adanya sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ tempat berkumpul orang banyak juga, ya kan? Semua orang pada menundukkan kepala. Jadi ta'adud. Dari Jawa. Kenapa jadi orang Padang pula ini? Tak ada yang berani. Karena apa? Mereka semuanya kenal siapa Umar bin Khattab. Badannya tegap, tinggi, kuat. Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pun hijrah ke Madinah dengan renggang kangkung. Tak ada satupun yang dekatnya. Oh, paham nih, paham? Nah sekarang kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika udah menerima apa perintah hijrah, maka Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun malam-malam, ya, malam-malam
Kanjeng Nabi sudah menghubungi Abu Bakar. Abu Bakar pun dengan senang hati kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, entar malam kita hijrah bersama-sama dengan aku ya Rasulullah. Iya, dengan saya. Begitu gembiranya itu Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Itu yang diharap-harapkan. Pengen banget selalu bersama dengan Rasulullah. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar pun menyiapkan 2 onta saat itu, ya, untuk Rasulullah dan untuk beliau. Berjalanlah bapak-bapak, ibu-ibu. Tadinya di malam ya. Di malam itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Semua kabilah semua udah. Nah, kita udah sampai bapak-bapak, ibu. Nanti kita lanjutkan. Jadi gini, nanti kita turun, kita nggak naik ke Jabal Tur, karena tinggi, ya kan? Di samping itu. Jadi di sini ngapain kita? Foto-foto. Kita foto bareng dulu. Habis itu silakan mau selfie, silakan masing-masing. Ya, paham semua ibu-ibu? Karena kita udah sampai, nanti kita turun, terus kita foto. Oke? Di bawah nggak, Ye? Ye? Bawah no, foto HP kok. Enggak. Penuh kali. Udah sampai. Orang sering Nah, itu lah, ayo. Buat minum bawa. Itu gunung Jabal Uhud yang di atas. No. Yang puncak sana. Yang kanan sebelah sana. Oke ya. Jadi karena ini juga jalan, ini orang-orang yang lain juga pada jalan. Karena kalau ada polisi, kita kena tilang. Kita harus maklum. Daripada kita kena tilang, nanti kita dibebankan ke jamaah juga sebenarnya. Kayak kemarin dulu juga kita pernah. Jadi waktu kita nekat berhenti, akhirnya kita kena tilang. Ya. itu yang wajib ya. Dan yang penting nanti di waktu di Jabal Rahmah, kita akan foto bareng untuk background Jabal Uhud, Jabal Tur. Nanti kita akan bikinin. Oke. Oke. Nah, saya ini bisa. Nah, itu yang kemarin, yang waktu yang siapa dari admin Azhatur minta backgroundnya Masjid Nabawi, kan kita nggak ada foto itu mah. Ada nggak emang? Saya bikin itu mah. Masa bikin ngacak-ngacak? Oke, kita lanjutkan. Saya mana tadi ceritanya? Saya mana? Yo. Ceritanya Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar pun berangkat. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia ketika diajak dengan Kanjeng Nabi waktu mau senangnya minta ampun. Singkat cerita, nih Kanjeng Nabi di dalam rumah. Di dalam rumah, di situ juga ada Sayyidina Ali. Karena memang Sayyidina Ali ikut Rasulullah saat itu. Apa kata Rasulullah? Udah tahu Rasulullah di luar itu banyak pemuda-pemuda Quraisy yang siap menghunus pedangnya. Pedangnya sudah terasah. Mereka semuanya berkumpul mengelilingi rumah Rasulullah. Dan mereka sepakat nanti kalau Rasulullah berangkat sholat subuh, maka mereka bareng-bareng akan membunuh Rasulullah. Ceritanya. Nah, akhirnya ketika udah ada niat jahat itu, Bu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nyuruh Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, tolong sampai tidur ya di tempat ranjang buah batu, kata Rasulullah. Siap ya Rasulullah, siap. Kemarin udah saya ceritain, Sayyidina Ali nurut. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi pun berangkat. Keluar dari rumah dengan membaca satu ayat yang membuat orang kafir Quraisy saat itu, pemuda Quraisy saat itu tidak ada yang melihat Rasulullah.
Tahu ayatnya? Oh, Apa itu? surat Yasin ayat 9. Apa itu? Wamin baini Jangan lupa. Waja'alna min baini saddaw wa min khalfihim saddan abshaynahum la yubsirun. Sambil beliau bawa itu apa namanya pasir, itu orang pada tidur semua, diawurin ke wajah-wajah mereka. Dan ini juga bisa dipraktekin waktu sampai ada berat hilang, baca aja itu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fabshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah polisi gebukin kita. Tapi itu lain, kalau kajian Nabi mah langsung ya ceritanya. Akhirnya singkat cerita keluar. Ketika keluar, kajian Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian berangkatlah berdua. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar itu selalu naik turun ontanya. Kalau gak dia putarin itu ontanya Rasulullah, putarin. Apa kata kajian Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, biarlah gua yang mati kalau sekiranya ada orang yang memanah kajian Nabi. Kalau ada yang mana Rasul, biar gua yang kena. Diputar-putar itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau saya mati gak masalah, tapi kalau Rasulullah itu masalah. Singkat cerita berjalan, naiklah harusnya itu Madinah sama Mekah. Madinah itu ada di sebelah selatan kulon etan atau kulonnya Mekah. Madinah itu ada di sebelah utara, selatan, kulonnya Mekah. Utara. Jadi Madinah itu ada di utara Mekah. Ngalor, ya kan? Tapi itulah strateginya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar pun gak banyak bantah. Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar diajak kemana ikut aja. Harusnya tadi kita ngitul dulu. Ya kan perjalanan. Akhirnya sampailah ke satu tempat ya. Ngidul. Harusnya kan ngalor, ini ngidul. Akhirnya satu tempat yaitu di Batur, naik tinggi Masya Allah, lebih tinggi daripada Jabal Nur, lebih tinggi daripada apa namanya Gua Hira. Ya, lebih tinggi daripada Gua Hira di Jabal Nur. Karena naik di sana, ini pun Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar berdua di dalamnya. Nah, di saat itu ada pertolongan, ada apa namanya burung merpati. Ya, burung merpati kan kita lihat banyak ya. Burung itu lagi bikin sarang di situ sambil apa namanya ngangkrem ya. Rem, pokoknya bahasanya apa itu. Nah, ada juga laba-laba, bukan bala-bala. Kalau bala-bala itu OT alias bahwa ya Allah itu bala-bala bisa bilang itu laba-laba bikin rumah putar-putar tuh ya Allah ke dalam sampai menutupi gua, sehingga orang kafir pun sudah ngintip gak mungkin ada orang di dalam itu. Kalaupun ada laba-laba di situ yang bikin pasti rusak itu rumah laba-laba. Yang kedua, kalau Muhammad itu di dalam pasti ini burung merpati pasti udah terbang. Ceritanya makanya kita gak boleh membunuh burung merpati yang ada di Mekah. Gitu ceritanya. Paham tuh? Paham tuh? Do you understand? Ini orang Inggris semua. Ketika ditanya do you understand? Yes. Paham tuh?
Fahimtum, kalau saya nanya fahimtum, jawab fahimna. Apakah kalian paham? Kami paham begitu. Paham? Fahimtum? You understand? Masih banyak orang Inggrisnya. Ya Allah. Nah di situ Bu, berapa hari di Gua Hiro Kanjeng Nabi? 3 hari. 3 hari Kanjeng Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Gimana dong bakarnya? Nih, makanya jadi orang tua, masya Allah, kalau punya anak soleha, di situ melibatkan yang namanya Abdullah bin Abu Bakar, anaknya laki-laki. Dia yang mencari tahu gimana keadaan Mekah saat itu. Dia kan kemudian yang ngasih kabar aman atau tidaknya. Dia selalu naik turun. Ada namanya Asma binti Abu Bakar. Ini pun putrinya Sayyidina Abu Bakar yang lagi hamil. Lagi hamil dia naik ke atas ngantri makanan untuk Kanjeng Nabi. Ya Allah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu beliau punya apa namanya? Punya tukang gembala. Itu setiap gembala kambing-kambingnya itu setiap Abdullah habis dari sana atau Asma dari atas, maka kambing-kambingnya sengaja diaman di situ. Untuk apa? Untuk biar tidak ada kelihatan jejak. Namanya Amir bin Fahirah. Kemudian setelah 3 hari, akhirnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan berangkat berdua, masya Allah, di situ pun ada ujian. Nah, ini yang perlu bapak-bapak ketahui. Di samping Sayyidina Abu Bakar sukses mendidik anak-anaknya menjadi soleh-solehah, Sayyidina Abu Bakar juga terkenal ahli sedekah. Dari mana kita tahu? Saat itu orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan nggak ada Abu Bakar di situ. Abu-abu yang lainnya, ya Allah, mereka tahu Kanjeng Nabi Muhammad sudah hilang, kehilangan jejak. Akhirnya mereka mengumumkan, siapa baik yang menemukan Muhammad mati atau hidup, maka akan kami kasih hadiah 100 ekor unta merah. 100 ekor unta. Dulu tuh unta mahal harga mobil Bu. Ini 100 ekor unta. Ceritanya karena memang unta saat itu sebagai apa namanya, transportasinya. Ya Allah, kemudian Sayyidina Abu Bakar membeli namanya Abdullah bin Uraikid. Ini apalin ini. Yang tidur-tidur diapalin ini kelihatannya nggak apal. Abdullah bin Uraikid besok itu kalau ulangan ada 0. Ini besok ada ulangan. Ada semester ya. Abdullah bin siapa? Abdullah bin Uraikid dibayar oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Pokoknya ingat, tutup mulut dan tolong saya diantar ke Madinah. Karena Abdullah bin Uraikid terkenal orang yang hafal jalan kecil, jalan tikus. Diantar bersama bertiga Abdullah bin Uraikid, Kanjeng Nabi dan Abu Bakar berjalan ke Madinah. Karena lewatnya ngidul Pak, Bu, ke selatan. Jadi lewat pesisir baru balik lagi ke Madinah. Masya Allah. Abdullah bin Uraikid di situ juga sampai pernah dengar Kanjeng Nabi dikejar karena orang berlomba-lomba dong, berlomba-lomba nyari Kanjeng Nabi karena hadiahnya luar biasa, 100 ekor unta loh. Nah, singkat cerita, ketika berjalan, jadi intinya apa? Abdullah bin Uraikid udah dibayar sama Abu Bakar, pokoknya tutup mulut. Bayarnya berapa? Pasti gede, nggak mungkin sedikit. Kalau dia sedikit yang misalnya 1 ekor unta, pasti di semua juga mendingan nunjukin kan begitu. Mana 100 lebih 100 ekor unta, kisahkan seperti itu. Berangkatlah ke Madinah bertiga. Di situ ada kisah juga. Ini kalau saya ceritakan kisahnya banyak. Cuma ya harusnya saya ceritakan ketika dari Madinah ke Mekah.
kayak gitu. Makanya pas naik bis itu enaknya banyak cerita. Tapi karena ini harus dibagi-bagi nih. Nanti saya menceritakan tentang haji, ya kan? Saya kira untuk perjalanan haji akhir sampai Madinah, terus nanti pertama itu sampai di mana? Kuba kemarin. Ya di Kuba itu disambutlah Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, sambutannya dengan yang terkenal apa? Di situ belum nyampe ke Masjid Nabawi. Di situ yang kemarin kita sholat di Masjid Kuba. Ya akhirnya kemudian berjalan hari Jumat pas itu juga didirikan sholat Jumat pas turun ayat apa namanya ayat untuk perintah sholat Jumat di sana juga ada Masjid Jumat. Ya. Nah, akhirnya sampai Madinah. Ini cerita sekilas tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Nanti saya akan ceritakan. Kalau ini nanti nggak boleh tidur ya. Oh ya, ini yang perlu saya sampaikan ya. Kita ada di Jabal Rahmah. Nanti kita di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu Pak. Di Jabal Rahmah itu kita semuanya kalau yang mau naik silahkan naik, yang enggak apa-apa. Itu enggak ada kewajiban harus naik. Terus di sana juga enggak usah nulis-nulis. Jadi misalnya nulis Agus love you apa enggak boleh, ya kan? Agus dan siapa itu enggak boleh. Aduh, enggak boleh. Yang ada Agus dia. Ya. Nah begitu ya. Jadi naik aja, nanti foto-foto silakan. Tapi ingat, nanti saya kasih jangan langsung ke atas. Kita foto dulu, foto baru boleh ke atas. Silakan. Tapi kita kasih waktu biar gak lama-lama. Ya. Siap semuanya siap? ID card dan syarat jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena itu adalah hidup ibu bapak itu hidupan berapa. Kalau ke sana sampai mau dibilang dari sampai hilang misalnya, kita tunggunya jadi lama. Kita harus cari segitu banyaknya orang. Tadi ibu-ibu bapak-bapak lihat semua bus tadi arahnya ke sana, ke Jabal Rahmah. Dan insya Allah ini dibuka. Saya sebulan yang lalu baru berangkat dibuka. Sebelumnya saya berangkat ditutup. Saya berapa kali ditutup? Bukan. Saya kan bulan Januari berangkat, terus April berangkat. Itu Maret itu ditutup, nggak bisa naik. Ya kan? Tapi kemarin Oktober kemarin dibuka boleh naik. Insya Allah hari ini bisa naik juga. Yang mau naik. Tapi kalau udah hati-hati, mohon maaf hati-hati. Yang ini, mohon maaf ini. Jangan dipaksakan. Jangan sampai naik nanti gelundung. Mas Agus, piye iki? Pusing saya. Paham nih, karena naik dan ada jalannya Bu. Sebenarnya ada tangganya. Jangan ngikuti orang-orang yang naik batu-batuannya itu, tapi ada tangganya. Ya, udah mati.